Saudara, apabila anak mencapai umur baligh dan akalnya telah sempurna, maka jadilah dia mukallaf, yakni telah ditaklifkan ketentuan agama. Maksudnya tanggung jawab sendiri terhadap perintah dan larangan. Kalau anak dalam usia katalah umur 4 tahun ke atas, belum lagi mukallaf, bukan lagi balik, itu kalau dia dapat mendirikan sholat, pahalanya masih diberikan kepada ibu bapaknya dan juga kepada guru-gurunya yang mendidik. Tetapi apabila sudah mencapai balik 15 ke atas, itu telah ditaklifkan tanggung jawab pahalanya dan dosanya di situ. Nah, tapi bagaimanapun ibu bapak dan guru-gurunya senantiasa memantau supaya mereka itu tidak sampai tergelincir kepada sesuatu yang tidak sehat, yang tidak diinginkan. Nah, tahapan umur muda ini, saudara, adalah masa pancaroba. Sering dikhawatirkan akan mudah terpengaruh dengan sesuatu yang berbahaya dan juga bahkan yang membinasakan. Maaf saja ya, dalam usia seperti inilah yang hisap dada dan melakukan sesuatu yang memalukan, jelas ya. Justru itu ibu bapak hendaklah senantiasa memberikan peringatan dan dorongan kepada mereka agar tetap melakukan kewajiban dan tuntutan agama, terutama kewajiban sholat dan menjaga akhlaknya, adab-adabnya. Kena ajar, kena latih, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rebutlah 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakomik, wa farawaka qabla syulik, wa inaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Yang pertama, masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Masa kekayaanmu sebelum masa miskinmu. Dan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Memang nyata, tepat ini nasihat, bimbingan, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang dikatakan di sini yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sebab apa? Apabila kita ditakdirkan mencapai tua, kebanyakan orang tua ini kalau sudah umur 50 ke atas, maaf saja, kadang-kadang datang penyakit tanpa diundang. Ibu, ingat ya, kalau ada umur 50 ke atas, 55, apalagi sampai ke 60, itu penyakit. Kalau kita pijak lantai, ya, kemudian macam terasa ada karen di tapak kaki, itu maknanya ada suatu penyakit. Mungkin adik-beradik gout, ya kan, asam urat katanya ya. Itu asam urat itu dengan gout adik-beradik lah, ya, adik-beradik. Jadi kena jaga makan, apa yang dilarang oleh dokter kena patuhi, dan juga banyak exercise, olahraga. Nah, itu diantaranya. Dan itu udah umur
Kita makan pun berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita makan apa saja boleh, makan seafood, udang, makan sotong, macam-macam makan oke. Tapi dah umur 50 ke atas, maaf saja Bu ya, hati-hati karena ini sudah lain. Nah, bisa datang saja penyakit. Maka itulah Nabi menerangkan wasiataka qabla sakomik. Gunakan masa sehatmu itu sebelum masa sakitmu. Betul lah. Sekarang masih sehat-sehat kan? Walaupun umur di sini ada yang 50, ada 60, gunakan nih. Mungkin setelah kita umur 70, mungkin kita tak sesehat waktu kita dalam usia muda, ya kan? Apabila kita ada umur katalah lebih dari 70, kalau diberi kesehatan, alhamdulillah. Baginda Rasulullah mendoakan orang-orang, mendoakan umatnya yang telah mencapai lebih daripada 63 tahun. Sebab baginda Rasul umurnya 63 dan ramai dari para sahabat-sahabat yang meninggal antara 63 tahun. Maka Rasulullah bersabda, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Akan panen umatku antara umur berapa? 60 hingga 70. Kalau lebih dari 70, alhamdulillahirabbil alamin, itu anugerah daripada Allah SWT. Gunakanlah sisa umurnya itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk apa? Gunakan untuk amal soleh, untuk bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu masa lapangmu, gunakan masa lapangmu sebelum sibukmu. Mungkin kita bisa akan sibuk. Jadi sekarang masa lapang jangan lalai-lalai. Kita gunakan, buat saja kebaikan, amal yang soleh. Manusia kadang-kadang sibuk. Kalau sudah sibuk, tergilas dengan waktu yang tidak akan berkesudahan. Percayalah. Ya. Sekarang apalagi kita maaf saja, tengok para pelajar-pelajar nih, nampaknya Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan. Ya alhamdulillah. Ini nak pikir, kalau kita nak mengejar dunia saja, memang pentinglah dunia. Tapi betapa pentingnya lagi kalau kita menggunakan sisa umur ini, menggunakan kesehatan sebelum kita sakit, menggunakan masa muda sebelum kita masa tua. Gunakan masa ini dengan sebaik mungkin. Mungkin besok kita sibuk, sekarang kita gunakan mungkin lapang. Kalau kita mengatakan Pak Ustaz kita tak ada masa terus, itu mungkin tengah dihasut oleh syaitan. Maka kita kena break. Nafsu yang paling mengajak keburukan itu namanya nafsu ammarah, suka marah-marah terus begitu. Dan bahkan kalau nafsu ammarah ini bisa saja memukul orang, bahkan maaf saja bisa membunuh, memfitnah dan sebagainya. Nafsu yang mendapat rahmat ialah nafsu mutmainnah, yang memang dipanggil oleh Allah SWT. Orang yang mempunyai jiwa mutmainnah ini dipanggil oleh Allah dalam akhir surah Al-Fajr. Bagaimana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu raj'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum remaja, saudara-saudara sekalian, kaum remaja yang giat beribadah dan dapat mengawal dirinya dari terjerumus ke dalam kencah kehinaan dan kebinasaan, maka mereka termasuk dalam golongan orang yang akan mendapat naungan yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu akan mendapat naungan daripada Allah, yakni seorang yang tidak terlibat ke dalam kenakalan remaja masa kini. Kan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun
la yudhillu, tidak ada 7 golongan di mana tidak ada pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah, ya kan? Ada 7 antara lain ini, antara lain orang yang mana tak terlibat, seseorang mulai kecil tidak pernah melakukan sesuatu maksiat, ya, tidak pernah jahat, tidak pernah menipu, tidak pernah, pokoknya anak baik deh. Saya rasa hari ini ramai orang itu, ya, anak-anak kita terpelihara oleh mak bapak, tak dibiarkan begitu saja, dikawal mulai kecil dari sekolah, umur bahkan umur belum 11 tahun, belum umur berapa setahun saja sudah sekolah, sampai dididik oleh di tadika sampai besar. Tapi maaf saja, ya, itu dia tak semualah. Dan ada manusia yang akan mendapat naungan yang pada hari yang tidak naungan, yaitu orang yang selalu menambatkan hatinya di masjid. Orang selalu ingat masjid, aku nak datang masjid, aku kurang sehat tapi aku nak datang. Kalau diizinkan diberi kesehatan datang ke masjid, maka itu satu rahmat besar. Jadi para jemaah, ingat ini semuanya pesan dari Rasulullah SAW dan peringatan daripada Al-Quran, semuanya untuk keselamatan kita sendiri. Cukup sampai di sini saja.